Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Sebelumnya, saya Amelia Horiah dan 3 teman saya yaitu Rima Ayu Astuti, Nilna Munasania, dan Tuhfatul Laili Maulida akan membahas mengenai materi. Yang pertama, kami akan membahas mengenai materi. Yang pertama, gugus dan deret konsonan. Yang kedua, asimilasi dan desimilasi. Yang ketiga, fonem suprasegmental dan tulisan fonetis. Yang pertama, gugus konsonan. Gugus atau kluster konsonan, persoalan penggabungan 2 atau lebih fonem konsonan berada dalam satu suku kata. Gugus konsonan adalah deretan 2 konsonan atau lebih yang tergolong dalam satu suku kata yang sama. Contoh lain dari deretan 2 konsonan yang bukan gugus konsonan adalah cipta, aksi, dan harga. B. Deret konsonan. Deret konsonan adalah gabungan 2 konsonan yang terdapat pada suku kata yang berbeda, meskipun berdampingan, seperti pendapat Bulgram pada tahun 1970 mengatakan bahwa gabungan 2 konsonan atau lebih yang terjadi pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan disebut deret. Deret konsonan merupakan gabungan 2 atau lebih fonem konsonan yang terletak dalam satu suku kata dalam kata dasar. Contoh deret konsonan. Deret konsonan yang berawal fonem P berderet dengan fonem T, R, S. Contoh yang pertama, P, T, Sabta, Cipta, Kapten. Yang kedua, P, R, April, Pampri. Yang ketiga, P, S, Opsil, Kapsul, Adopsi. C. Asimilasi. Asimilasi dalam pengertian biasa berarti penyamaan. Dalam ilmu bahasa, asimilasi berarti proses di mana 2 bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Klasifikasi asimilasi. Berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan, kita dapat membagi asimilasi atas 1. Asimilasi progresif, yaitu bila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Yang kedua, asimilasi regresif, yaitu bila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri, kita dapat membedakan asimilasi atas 1. Asimilasi total, yaitu bila 2 fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul. Yang kedua, asimilasi parsial, yaitu bila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Misalnya, in plus port, import menjadi impor, dan lain-lain. Desimilasi. Desimilasi menyebabkan 2 fonem yang sama bertekatan atau tidak menjadi fonem yang lain. Contoh Indonesia adalah belajar yang dihasilkan dari menggabungkan awalan ber dan ajar. Bila diasimilasi terjadi karena sebuah bunyi berubah untuk menyesuaikan diri dengan bunyi lain, maka desimilasi terjadi bila 2 bunyi yang sama karena berdekatan letaknya atau entah kontigu entah diskret berubah menjadi tidak sama. Fonem suprasegmental. Fonem suprasegmental memiliki ciri-ciri suprasegmental yang bersifat fonemis atau dapat membedakan arti. Ciri suprasegmental yang pada keadaan tertentu dapat mengakibatkan perubahan arti yaitu tekanan, durasi, nada, dan aksen yang bersifat fonemis yang dalam sistem tulisan dinyatakan dengan tanda dikritis yang diletakkan di atas lambang bunyi atau unsur segmen. Ciri-ciri suprasegmental. Yang pertama, tekanan. Tekanan adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh keras lembutnya arus ujaran. Arus ujaran yang lebih keras atau yang lebih lembut ditentukan oleh amplitude getaran yang dihasilkan oleh tenaga yang lebih kuat atau lebih lemah.
Yang kedua, jangka atau durasi. Durasi adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai oleh panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengucapkan sebuah segmen yang dapat membedakan arti bila bersifat fonemis atau durasi distinktif. Durasi ini dalam bidang kata biasanya dinyatakan adanya vokal pendek dan vokal panjang dalam bahasa itu. Yang ketiga adalah nada atau pitch. Nada adalah suatu jenis unsur suprasegmental yang ditandai tinggi rendahnya arus ujaran. Tinggi rendah ini terjadi karena frekuensi getaran yang berbeda antar segmen. Bila seseorang sedang sedih, ia akan berbicara dengan nada yang rendah atau sebaliknya. Kemudian yang keempat adalah aksen. Aksen terbentuk dari faktor tekanan atau nada, sehingga terdapat dua aksen, yaitu aksen tekanan dan aksen nada. Aksen telah dikenal oleh ahli bahasa sebagai pembeda makna. Misalnya, dalam bahasa Inggris, import yang berarti barang import. Baik, selanjutnya adalah tulisan fonetis. Tulisan fonetis merupakan tulisan yang digunakan untuk mencatat atau mentranskripsi bunyi-bunyi bahasa secara detail dalam rangka penyelidikan bahasa, terutama penyelidikan bunyi-bunyi bahasa. Selain tulisan fonetis, ada juga tulisan fonemis. Tulisan fonemis lebih longgar dalam ketelitian pencatatan bunyi-bunyi bahasa, karena tulisan fonemis lebih mementingkan pencatatan fonem-fonem, baik yang segmental maupun suprasegmental, yang berpotensi membedakan makna. Sedangkan tulisan fonetis harus mencatat secara detail dan lengkap semua bunyi dan modifikasi bunyi yang terjadi pada tuturan yang diucapkan, baik itu bunyi segmental, suprasegmental, membedakan arti maupun tidak membedakan arti. Baik teman-teman, sekian presentasi kami dari kelompok 8. Apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.